Rumah ya, buat kita semua, rumah itu kan bukan cuma soal tembok dan atap, tapi ini soal rasa aman, tempat kita pulang, tempat kita membangun cerita. Sesuatu yang, ya, fundamental banget dalam hidup kita. Dan ternyata, ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Laporan ini negasin kalau rumah itu memang salah satu hak dasar rakyat. Ini krusial banget karena menyangkut harkat dan martabat kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya jadi gini, gimana caranya sebuah komunitas bisa benar-benar mewujudkan hak itu buat semua warganya? Ini tantangan besar yang dihadapi banyak daerah. Tapi, kali ini kita bakal bedah sebuah cerita keren banget dari Kabupaten Kudus yang kayaknya punya jawabannya. Oke, kita mulai ya. Kita terbang dulu ke Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Kenapa Kudus? Karena di sana mereka menghadapi masalah perumahan yang sangat nyata, masalah yang jujur aja dialami banyak kota lain juga. Coba deh lihat angkanya, 883.000 lebih jiwa. Setiap orang di situ butuh tempat yang layak buat pulang. Jadi kebayangkan sebesar apa skala tantangannya. Masalahnya, tantangannya nggak diam di tempat. Populasinya kan nambah terus dari tahun ke tahun. Makin banyak orang, ya jelas, makin banyak juga yang butuh rumah. Tekanan ke infrastruktur yang ada jadi makin berat. Dan ini bukan cuma soal kurang rumah, tapi juga soal kualitasnya. Jadi ada 3 masalah besar nih di Kudus. Pertama, banyak banget rumah yang kondisinya udah nggak layak huni. Kedua, kawasan kumuhnya luas. Dan ketiga, akses ke sanitasi dan air bersih itu masih jadi PR banget. Nah, dengan masalah segede ini, apa Kudus pasrah aja? Tentu enggak. Mereka justru membentuk sebuah tim khusus. Penasaran kan gimana mereka merancang solusinya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih jagoannya, Pokja PKP. Gampangnya, anggap aja ini semacam super tim atau gugus tugas. Tugas utamanya, menerobos tembok-tembok birokrasi dan ngumpulin semua pemain, pemerintah, swasta, masyarakat, di satu meja. Terus gimana cara kerjanya? Intinya ada 4 hal. Pertama, koordinasi. Semua pihak harus ngobrol bareng. Kedua, perencanaan. Bikin strategi yang jelas. Ketiga, kolaborasi. Aktif cari partner dan dana. Dan yang paling penting, evaluasi. Biar semuanya jalan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, rencana udah keren. Tapi kan yang penting eksekusinya ya. Nah, disinilah cerita dari Kudus ini jadi bener-bener wow, inspiratif banget. Jadi apa sih senjata rahasianya? Satu frasa, kolaborasi radikal. Ini bukan sekedar kerja bareng biasa loh. Ini benar-benar melampaui batasan-batasan normal buat ngejar satu tujuan yang sama. Dan lihat deh sumber dananya. Ini keren banget. Duitnya nggak cuma dari anggaran pemerintah atau APBD, ada dari CSR perusahaan swasta, ada dari lembaga amal kayak Baznas, bahkan sampai dana desa pun ikut turun tangan. Ini bener-bener gotong royong modern kan? Terus di lapangannya gimana? Prosesnya jelas banget. Langkah pertama, mereka sisir data buat cari siapa yang paling butuh. Terus langkah kedua, mereka datang langsung, verifikasi. Beneran butuh nggak? Kalau udah oke, baru deh Pokja PKP kumpulin dana dari para partner. Terakhir, bangun rumahnya sampai serah terima kunci. Rapi dan transparan. Sekarang kita ngomongin hasil. Biar kebayang ya, cuma dalam setahun, dan ini baru dari satu partner aja, Jarum Foundation, ada 316 keluarga yang dapat rumah baru yang sehat. 316 mimpi jadi kenyataan, luar biasa. Dan efeknya nggak berhenti di rumah doang. Coba lihat ini, 1.400 lebih keluarga sekarang punya akses ke sanitasi yang layak. Ini ngaruhnya besar banget loh buat kesehatan publik, dan yang nggak kalah penting, buat martabat mereka. Kolaborasinya juga nggak cuma sama swasta, antar pemerintah pun jalan. Pemprov Jawa Tengah juga ikut bantu perbaiki 254 rumah. Nah, disinilah Pokja PKP jadi kayak dirijennya. Mereka mastiin semua bantuan nyambung dan tepat sasaran. Angka-angkanya emang bikin takjub ya. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran mengubah kondisi di sana secara masif? Jawabannya ada di data. Yuk kita lihat. Dan ini dia buktinya. Lihat deh perbandingannya. Cuma dalam 2 tahun, kawasan kumuh yang tadinya 86 hektar, susut jadi cuma sekitar 26 hektar. Itu turunnya hampir 70%. Ini bukti nyata kalau cara mereka itu berhasil. Perubahannya itu kelihatan banget, bukan cuma di dalam rumahnya. Infrastruktur di sekitarnya juga ikut dirombak. Jalanan yang tadinya ya gitu deh, becek dan rusak, sekarang jadi jalan beton yang mulus, jelas lebih aman, lebih sehat dan akses kemana-mana jadi lebih gampang. Biar kebayang seberapa serius komitmen pihak swasta, lihat deh angka ini.
4,6 miliar rupiah. Itu investasi dari satu partner aja buat program sanitasi dan air bersih dalam setahun. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kalau pemerintah dan swasta bisa jalan bareng. Oke, cerita sukses Kudus ini emang luar biasa. Tapi, apakah semuanya sudah sempurna? Tentu belum. Ini penting untuk kita ingat. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan mereka pun terbuka soal tantangan yang masih ada. Misalnya, nyatuin data kemiskinan dari dinas-dinas yang beda-beda itu masih PR. Terus, anggaran daerah juga kan ada batasnya. Dan yang nggak kalah penting, menjaga semangat semua pihak biar terus aktif itu butuh energi ekstra. Tapi dari tantangan itu, mereka udah punya langkah ke depan. Intinya sih ada 3. 1, kolaborasi harus makin dikuatin. 2, semua data harus jadi satu, biar perencanaannya makin tajam. 3, harus terus kreatif cari sumber dana lain di luar APBD. Jadi intinya apa? Cerita dari Kudus ini ngasih kita bukti nyata. Krisis perumahan itu bisa diatasi. Kuncinya yaitu tadi, pemerintah, swasta, dan masyarakat duduk bareng, kerja bareng. Mereka mengubah yang tadinya kelihatan mustahil jadi nyata. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Kalau Kudus aja bisa, apa ya yang menghalangi komunitas kita untuk memulai hal yang sama sekarang juga?